Selamat datang di channel Khairul Ahyar. Perkenalkan, nama saya Khairul Ahyar, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMK Negeri 1 Bukateja. Berikut adalah videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Bukateja. Dalam kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif, ya, tentang budaya positif. Nah, ini adalah contoh budaya positif saya menyebarkan kepada Pak Dian. Ya. Konsep dari inti dari budaya positif di sini ada 8 ya. Yang pertama ada perubahan paradigma mindset. Kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga dan terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Kira-kira maksud pembelajaran dengan paradigma baru kira-kira seperti apa ini? Mungkin Pak udah dulu. Pembelajaran dengan paradigma baru seperti apa kira-kira? Atau garis? Paradigma yang baru seperti apa sih kira-kira? Yang tidak lama. Yang tidak lama. Maksudnya gimana? Tidak lama. Maksudnya paradigma baru. Nah, berarti kan ada paradigma lama nih. Iya. Nah, paradigma lama seperti apa? Paradigma baru seperti apa? Makanya saya inspirasi ini. Oh gitu ya. Nah, paradigma baru ya. Ini ya, kalau paradigma lama kan kita dalam pembelajaran rata-rata saya ngajar, kemudian punya tujuan ada misalnya kerja yang punya tujuan, saya harus mencapai itu semuanya harus bisa. Semuanya harus melewati jalur yang cara yang saya tempuh, misalnya gitu ya. Nah itu adalah paradigma lama. Sekarang kita punya paradigma baru. Artinya paradigma baru kita harus mengetahui karakter dari masing-masing murid baru. Murid ini kira-kira bisa diajak lari ya? Cara belajarnya. Kemudian murid yang ini bisa lari karena tentunya di kelas, di masing-masing kelas tentunya berbeda masing-masing karakter ya. Karakter siswa ini dengan karakter siswa yang lain tentunya tidak sama. Oleh karena itu kita harus bisa membuat merancang prinsip pembelajaran berdiferensiasi dengan mengacu pada individu masing-masing siswa. Itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru dengan tujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan juga berkebinekaan. Kemudian ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Ilusi guru mengontrol murid, ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan
bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi, adalah konsepsi yang salah tentang teori kontrol. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol, intinya harus memberi kebebasan ke siswa juga. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, tidak semua penguatan itu akan efektif, ya. Kemudian kadang-kala karena apa? Masing-masing siswa mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kemudian membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga konsep yang salah, ya, karena kadang-kala kalau membuat orang bersalah, kadang-kadang dia malah down, ya. Kemudian bukan tentu bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, karena masing-masing individu punya kebutuhan masing-masing, kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, untuk disiplin positif, ini adalah cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebersihan. Kemudian dalam disiplin positif kita lebih mengarah ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dalam disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, ya. Untuk disiplin positif bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Akhirnya kita seperti apa dalam pembelajaran, kita memberikan penghargaan boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan. Itu yang akan mengakibatkan pemikiran anak itu, saya belajar untuk mendapatkan sesuatu. Nah, itu yang artinya apa? Bukan dari dirinya sendiri. Itu namanya dari eksternalnya. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kemudian dalam nilai kebajikan ini ada profil pelajar Pancasila, ya. Dalam nilai kebajikan ada profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinakaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada Ibu Primary Years Program. Di situ terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill, dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia, ya, intinya kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Tahan hidup, ya. Tahan hidup, kebutuhan itu yang kebutuhan pokok kita, ya. Kita hidup bisa makan, dengan pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia juga ada yang kedua adalah tentang kasih sayang, rasa diterima di pendidikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, penguasaan, ya, atau tahta, ya, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang berikutnya ada kebebasan. Ini yang pada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan
mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kesenangan. Kesenangan itu apa? Berarti kemudian untuk bermain-main, kemudian tertawa. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar dalam manusia. Nah, untuk motivasi perilaku manusia itu ada motivasi yang internal, ya, dari diri sendiri. Jadi diri sendiri ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau rumah. Kemudian dalam motivasi internal juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini masih motivasi. Tetapi untuk dalam motivasi internal kita juga harus bisa menghindari hukuman dan pemberian harga berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kemudian ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal dalam motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian kerja ada hukuman, konsekuensi dan restitusi, ya. Dalam pemberikan ada 3 penerapan dalam untuk menindak siswa, ya. Di sini ada hukuman, ya. Hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, hukuman ini yang kadang-kala kita tidak sadar kita termasuk yang mana, ya kan? Misalkan hukuman berarti itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan ada siswa kita yang terlambat masuk, misalkan terlambat masuk jam pelajaran, ya. Nah, apa biasanya seperti apa, Pak? Belum pernah. Maksudnya hukuman, apakah memberikan hukuman atau memberi konsekuensi atau memberikan restitusi? Bedanya hukuman dengan konsekuensi itu apa? Hukuman itu kan tidak terencana, ya. Tiba-tiba misalkan ada anak yang membuat kesalahan, otomatis kamu bersalah, kayak gitu. Nah, berarti kamu saya hukum misalkan berdiri di depan selama 15 menit. Nah, itu termasuk hukuman. Konsekuensi, misalkan konsekuensi, ya, karena ada anak siswa yang masuk terlambat, konsekuensinya kamu saya kasih bahwa menuliskan atau karena sesuai peraturan kamu menyapu selama 3 hari. Nah, itu adalah konsekuensi karena dia melanggar, ada konsekuensi, ada aturan yang dibuat dalam kelas, misalkan, ya. Itu berarti konsekuensinya dia menyapu selama 3 hari, misalkan, karena dia melanggar membuat kesalahan. Itu adalah konsekuensi. Konsekuensi itu, kalau konsekuensi itu sudah dibuat, misalkan, ya, satu kelompok membuat aturan. Kalau kan kadang-kadang kita di kelas kan ada, ya, tidak menyapu membayar 10.000. Nah, itu namanya konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu intinya semua mencari solusi tanpa menyalahkan seseorang atau menyalahkan siswa kita dalam bertindak. Kita pasti tentunya kita harus berpikir bahwa kebutuhan dasar manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, ya, tadi dari kesenangan, gitu kan. Yang arah siswa itu masih banyak mengarahnya ke situ, ke yang bagian kesenangan, gitu, yang sehingga mengakibatkan banyak pelanggaran. Ya, oke. Hukuman, contohnya tadi, ya, anak terlambat, saya hukum stop. Nah, itu namanya konsekuensi karena kamu terlambat sesuai yang kesepakatan yang kita sepakati di kelas, maka karena kamu membuat kesalahan, maka kamu misalkan 3 hari menyapu setiap pagi. Nah, itu namanya konsekuensi.
Ya. Kalau sistem poin sekolah Sistem poin berarti maksudnya ke konsekuensi. Kalau konsekuensi berarti itu ya, ini sudah disepakati dulu. Ya. Awalnya gitu. Iya, ini terencana disepakati. Seperti yang poin itu ya, terlambat dapat 10 poin, itu konsekuensinya. Kemudian posisi kontrol seorang guru, ya. Posisi kontrol seorang guru ada 5 ya, sebagai penghubung, ya. Kemudian sebagai teman, sebagai manajer, kemudian pembuat rasa bersalah dan juga pemantau. Nah, diharapkan kita sebagai seorang guru diharapkan kedepannya bisa menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol nih. Misalkan dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalkan tidak membawa topi atau sepatunya tidak berwarna hitam. Nah, contoh penerapan di sini misalkan hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Contohnya pertanyaannya berapa kali Bapak Ibu harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, ini misalkan ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu adalah contoh penerapan sebagai teman. Kemudian untuk sebagai pemantau, contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah contoh dari pemantau. Intinya dia mengawasi dulu, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah pertanyaan untuk sebagai manajer. Ini saya harus mengulang kembali ya yang tadi ini. Contoh posisi kontrol. Karena sudah selesai 1 jam ya. Ini adalah contoh posisi 5 posisi kontrol ya. Videonya yang lain jangan Pak. Sini kamu. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai guru sebagai terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket? Kira-kira Pak Amba apa seringnya seperti apa? Berani-berani jawab. Sudah terlambat. Berani jawab. Sekarang, keliling lapangan basket 2 kali sekalian. Lihat kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini adalah posisi membuat merasa bersalah ya. Posisikan dulu sebagai posisi bersalah. Kalau Pak Kasmat kira-kira seperti apa? Namen. Manajer. Sebagai manajer ya. Iya. Ibu Namen. Kamu kenapa Sampai terlambat lagi ya? mati ya. Ya, Ya, Pak, ini kamu senang ya bikin ini susah ya? Kalau kamu
Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Nah ini. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku Nah absen? seperti ini berarti. Ini kamu sudah sering terlambat Salah loh. ya kok. Ibu harus apa coba? Salah. Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah ini adalah sebagai teman ya, memposisikan dulu sebagai teman. Rambar kayak gini. Naren, Nah Ibu, wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, saya membaca saya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya lambat banget. Jadi saya kencang. Gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Baru sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kemudian ini adalah sebagai posisi pemantau monitor ya. Nah, Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. nah ini Iya sebagai betul, pemantau sekarang ya. sudah jam 7.20. Pemantau Naren berarti sudah tahu konsekuensinya menyesuaikan dengan aturan. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas
untuk pelajaran. Baik Bu, terima kasih. Itu adalah 5 posisi kontrol guru ya. Hukum, sebagai teman, sebagai pemantau, ya, dan sebagai manajer, dan juga sebagai apa satu lagi? Boleh bertanya Pak? Iya boleh silakan. Mangga silakan. Tanya apa bro? Ya, tadi dari beberapa tipe posisi kontrol itu kan sudah digambarkan diberikan contohnya lah ya. Iya. Dan menurut narasumber lah itu yang paling efektif atau paling bagus itu yang mana? Nah, kira-kira yang mana? Kita diharapkan saat ini diharapkan kalau bisa kita memposisikan diri sebagai yang mana? Apakah teman, penghukum, atau pemantau, apakah sebagai manajer? Pemantau. Sebenarnya sih yang coba. Kalau di Tapi kayaknya kalau di sini Kalau kalau masih ini kok bisa kalau Iya, tapi kadang sih saya tidak orang yang mana bisa di sini loh ceritanya. kadang sih ketika siswa tidak kooperatif itu gimana sih Bapak? Ketika kita memposisikan diri sebagai manajer tapi siswanya tidak kooperatif, ya malah cuma kalau anak sini kan cuma pelangap-pelangap gitu Bapak. Gimana? Sebenarnya nggak mudeng arahnya maksudnya kita ini Iya, iya. diharapkan itu Boleh milih. Berarti kita kombinasikan. boleh berarti Kita kombinasikan misalkan dengan posisi manajer meyakinkan siswa kok terlalu sulit, mungkin kondisinya dengan misalkan memberikan konsekuensinya, memberikan konsekuensi. Berarti sebagai apa? Berarti sebagai pemantau, ya. Ya, pemantau itu kan biasanya untuk dia mengingatkan dengan konsekuensi yang apa yang misalkan dia membuat kesalahan itu. Ada lagi. Gimana? Nah kita restitusi. Nanti kita restitusi. Nah ini ada beberapa pertanyaan ya. Posisi kontrol apakah aku? Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti sebagai apa? Ayo, saya kecewa sekali. Apa? Rasa bersalah? Ayo. Kalau ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat anak Membuat saya bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa nih? Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah berhasil saya di sebenarnya. Ayo Pak, silakan juga ya. teman. Narasumber 5 ya. Yang ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Ya, karena ada konsekuensi. Dia kalau pemantau itu titiknya adalah konsekuensi. Selanjutnya tentang keyakinan kelas, ya, tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira apa? Mengapa keyakinan kelas? supaya tumbuh dari Peraturan kelas. Aku supaya tumbuh kesadaran dari siswa bahwa apa yang dilakukan itu memang dia harus melakukannya karena itu baik. yang bukan paksaan, ya. Ya. Ada lagi kira-kira. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pak Arif kan?
Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo, kira-kira apa? Kedua, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan mungkin akan jauh lebih mudah dilanggar. Kalau keyakinan akan diterapkan, jadi meminimalisir pelanggaran. Ya. Kalau keyakinan kelas, kita bisa dibilang oleh Bu Retno, itu terungkap dari benar dari diri sendiri, ya kan? Dari kesadaran diri. Kalau peraturan berarti saya harus mengikuti aturan ini, ya. Berarti artinya apa? Dia ada paksaan, gitu ya. Nah, kita kedepannya kita bisa membuat keyakinan kelas, ya. Bukan peraturan tetapi keyakinan kelas di masing-masing kelas. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, yang umum, ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Positif artinya tidak ada kata-kata apa? Tidak dilarang membuang sampah. Nah, itu bukan dilarang membuang sampah sembarangan. Kira-kira untuk membuat pernyataan positifnya apa? Apa kira-kira? Dibuat dalam pernyataan positif. Misalkan berarti tidak boleh ada kata-kata yang dilarang. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kata positifnya apa? Membentuk kesadikan. Sampah di tempat sampah. Nah, Jaga kebersihan. jaga kebersihan bisa. Atau lagi jaga kerapian. Nah, itu adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Kalau yang dilarang membuang sampah sembarangan berarti itu namanya paham ya? Alhamdulillah. Sedikit saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas ini antara sekolah yang satu atau kelas yang satu berbeda dengan kelas yang lain. Melihat kondisi lingkungan masing-masing. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian dalam membuat sebuah keyakinan sekolah atau kelas, guru diharapkan berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan kelas antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan. Nah, ini adalah contoh-contoh hasil dari keyakinan kelas, ya, contoh dari hasil kelas. Nah, ini nggak ada kata dilarang, dia kata-katanya positif. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, kemudian bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Nah, ini adalah contoh-contoh tentang keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen, ya. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin motif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Artinya apa? Ini tidak membuat murid kalau sudah bersalah tidak membuat dia langsung kayak drop, ya. Itu maksud dari restitusi. Artinya apa? Restitusi adalah kita
membantu untuk mencari solusinya. Dalam segitiga restitusi, dalam penyelesaian masalah, ini guru berperan sebagai manajer, ya, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah langkah-langkah restitusi, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Nah, ini adalah contoh percakapan untuk kita dalam melakukan langkah restitusi. Contohnya ini ya, bersalah itu wajar. Nah, misalkan kita menghadapi siswa yang membuat kesalahan ya. Nah, kita dalam menstabilkan, cara menstabilkan adalah bersalah itu wajar. Yang tidak ada manusia yang sempurna, itu artinya dalam menstabilkan itu adalah beberapa kata yang bisa digunakan dalam menstabilkan identitas. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, misalkan ya, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kamu berhak melakukan seperti itu. Nah. Kemudian tindakan langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah tadi menstabilkan, kemudian memvalidasi itu tentang kesalahan mereka itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini adalah beberapa percakapan yang bisa digunakan untuk memvalidasi tindakan kesalahan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Nah, ini adalah beberapa dialog untuk validasi tindakan. Kemudian menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya. Nah, apa keyakinan kelas kita? Misalnya sudah memvalidasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati kita bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya ada siswa ya menanyakan keyakinan itu mungkin jadi yang sudah kamu kesalahan hari ini, kira-kira keyakinan kelas apa yang belum kamu tunjukkan ke saya? Itu adalah tentang menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh kehidupan karena kita tahu manusia pasti adalah Tuhan. Ini ya. Ini adalah contoh segitiga restitusi ya. Jangan melihat orangnya tapi lihat tindakannya ya. Saya pernah mengingatkan mencari kesalahan mungkin mencari kesalahan karena Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Tadi pagi saya dapat laporan dari Pak. Kira-kira ada apa? Saya dari Lampung Selatan Besok. Saya dari Lampung Selatan Besok. Kira-kira ada apa? Saya dari Lampung Selatan Besok. Jangan jelas. Kenapa? Karena saya malas dan misalnya Jadi rupanya nggak ada ini. karena kita tahu manusia pasti adalah Tuhan. Nah ini ya. Tadi pagi saya dapat laporan dari Bapak. Nah ini adalah
memvalidasi tindakannya salah. Saya ada laporan dari Bapak. Nah, ini kita menanyakan keyakinan kelas. Harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan menghormati Bapak dan Guru. Kamu saja kamu sudah bisa keyakinan kamu ya kira-kira untuk mengurangi kesalahan kamu apa ya? Dalam dan tidak Nah, itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Tadi segitiga restitusi apa saja ya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan tentang ya. Kita sudah sampai penghujung ya. Kita sampai penghujung. Ini adalah penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Karena guru merefleksi dirinya dalam posisi kontrol satu. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai standar nasional pendidikan. Jadi paparan hari ini tadi mulai dari dasar manusia ya, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada restitusi. Semoga dari pemaparan saya hari ini bermanfaat bagi kita semua, kemudian mencerahkan kita semuanya ya, mencerahkan karena kita sudah masuk kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka. Harapannya kita pun tidak memaksakan siswa sesuai kehendak kita ya, karena murid itu dilahirkan sudah ada garisnya yang sama-sama, kita tinggal menebalkannya ya, karena murid itu sudah ada, sebenarnya sudah ada garisnya yang sama-sama, tetapi kita tinggal menebalkannya. Jadi murid itu bukan dari kertas putih, bukan, tetapi sudah ada garisnya ya. Untuk hari ini saya cukupkan. Kalau mungkin ada dari yang mau bertanya dulu, Pak Kasmat mungkin yang bertanya. Suara sih ya. Untuk kesempatan hari ini, terima kasih semuanya sudah membantu kami dalam memberikan diseminasi pemahaman budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya diseminasikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya adalah penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Dan berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang.
hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa ada yang tahu tentang apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apa sih? Apa? Kesepakatan. Ada lagi? Tentang keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas berarti apa? Perjanjian bersama. Ada lagi? Perjanjian bersama. Ada lagi? Kira-kira apa? Ayo. Ya, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan. Ya, kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas atau perjanjian kelas boleh dikatakan itu ya antar satu kelompok ya, antar satu kelas ini. Nah, nanti dari hasil kesepakatan itu nanti untuk yang keyakinan kelas itu nanti kata-katanya adalah yang positif. Contohnya kira-kira apa? Contohnya dari keyakinan kata-kata keyakinan kelas, contohnya satu aja. Apa ya? Apa? Nah, yang sepakat kelas buang sampah, buang sampah di lorong atau laci atau kelas. Oke, kamu kira-kira apa? Yang kelasnya. Kira-kira apa? Contoh satu aja. Ayo mulai dipikirkan semuanya. Apa kabar? Saling menghormati. Ada lagi? Mengikuti seluruh kegiatan atau pembelajaran yang ada di kelas. Mengikuti pembelajaran yang ada di kelas. Ada lagi? Ikat sesuai jadwal. Ada lagi? Kelas. Iya, kelas gimana? Ya, satu dulu ya. Tadi apa kau Mas? Buang sampah di kelas nomor Nah, kayak gini. Kalian harus tahu membedakan antara keyakinan kelas sama peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, ya, peraturan kelas berarti ini adanya peraturan kelas kadang-kala tidak muncul tidak dengan kesepakatan. Ya, kalau keyakinan kelas ini bahwa ini muncul dari diri kita sendiri. Ya, kalau peraturan berarti melarang, bisa juga melarang, ya kan? Jadi kata-katanya untuk keyakinan kelas beda dengan peraturan. Ya, kalau peraturan kelas jangan dilarang buang sampah di laci. Nah, itu namanya peraturan. Nah, keyakinan kelasnya apa? Diubah menjadi kata positifnya apa? Ayo, dilarang membuang sampah. Ya. Apa? Selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, bisa ya. Atau membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu kata positifnya. Ya. Jadi nanti kita membuat kesepakatan keyakinan kelas dengan kata-kata yang positif. Ya, tidak ada kata-kata yang dilarang, menggunakan kata-kata dilarang atau intinya tidak dengan membuat kata dengan ada kata negatifnya. Ya. Sekarang kalian bisa bagikan ini satu siswa dengan satu kata, tiga kata. Satu siswa
keyakinan kelas. Nanti setelah membuat tiga keyakinan kelas, kita akan menyepakati mana saja yang akan kita sepakati. Oke, segera akan kita bacanya. Linknya maksudnya di belakangnya nanti akan ditempel. Diberi nama bisa langsung aja. Tiga kata kan ini. Kalau bingung tiga, dua aja nggak apa-apa. Kalau tiga kalian ada tulisan tiga dengan tiga kalimat, dua aja nggak apa-apa. Kan kisi-kisinya misalkan tentang waktu berapa, kan? Kemudian waktu pembelajaran, cara pembelajaran, kemudian sama teman, ya, kemudian tentang kebersihan dan sebagainya. Untuk keyakinan kelas, kata-katanya jangan terlalu panjang-panjang, singkat, jelas, ya. Contohnya saling menghormati bersama. Ayo yang muda tampilkan ini. Yang muda tampilkan. Ini ya, bacakan ya, satu. Melaksanakan dengan sesuai jadwal
tidak mencampuri urusan orang lain. Yo, kata-kata positifnya apa? Tidak mencampuri urusan orang lain. Berarti apa? Saling menghormati akar teman, ya. Saling menghormati, ya. Kemudian nomor 3. Nah, ini sama, saling menghormati dan tidak memberikan. Sudah jadi satu ya, diringkas ya. Kompak, solid ketika ada kegiatan kelas. Keyakinan kelasnya apa nih? Kompak, tidak mementingkan ego masing-masing. Ini saling menghormati ya, dengan ya. Menghargai teman ini sama. Ya. Selalu mengikuti kegiatan kelas. Nah, jadi aktif kegiatan di kelas. Ya, empat, selalu tidak sama. Selalu menerapkan kebersihan pada kelas, entah dari dalam meja, pribadi atau seluruh lingkungan kelas. Berarti apa? Apa? Menjaga kebersihan kelas. Nomor 5. Ini selalu datang sekolah tepat waktu. Nah, kira-kira keyakinan kelasnya yang kata-kata yang pas apa? Apa? Disiplin waktu. Titipkan uang tidak pernah titipkan uang tidak pernah tidak peduli saat pembelajaran tidak boleh bicara sendiri. Nah, seperti gimana nih? Yuk, yang saat pembelajaran apa? Terus tidak membuli berarti sama dengan apa? Saling menjaga hubungan sama, disiplin sudah sama. Pak, pakaian yang rapi dan bersih berarti apa? Rapi dan rapi dalam pakaian. Artinya apa? Rapi dalam pakaian berarti seragamnya yang benar. Yes. 8. Memperhatikan guru tinggal sedang menjelaskan. Nah, apa keyakinan kelasnya apa? Bukan, ini ada beda lagi nih.
diberi waktu sudah, gunakan pakaian rapi sudah, meminjam barang. Ketika meminjam barang dikembalikan ke semula, ya Pak? Apa ini? Tanggung jawab. Apa lagi? Menjaga PR tepat waktu. Selalu kompak, selalu menjaga kita. Sudah tata rasa dalam pengambilan dengan ya. Untuk tanggung jawab saling menjaga. Saling menghargai pendapat orang lain. Saling berbeda. Dua kelas apa sudah tadi? Kelas sudah ya. Sudah semua ya? Jadi kita sepakatnya ada beberapa ini ya. Yang pertama, melaksanakan tiket jadwal, saling menghormati, aktif kegiatan kelas, menjaga kebersihan kelas, disiplin waktu, tertib dalam pembelajaran, rapi dalam berpakaian, dan tanggung jawab. Kira dari sini apa yang belum pas? Yang belum ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, dari hasil kesepakatan ini, kalian nanti maju ke depan untuk kasih nama tanda tangan, ya? Satu persatu dari sini. Nama. Yuk lanjut. Yang sini kalunya sini. Hah? Oh sini jaga. Yang berat saja.
Selanjutnya, Ustaz. Ya, selanjutnya. Tema selanjutnya. Sambil tanda tangan, saya tutup dulu ya. Ya, nanti kalian tanda tangan semuanya ya. Untuk membuat keyakinan kelas, saya akhiri dulu sampai sini. Kemudian mudah-mudahan hasil keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kita jalankan dengan baik-baiknya, ya. Kalian sudah menyepakatinya, kita sudah tahu semuanya tentang keyakinan kelas kita. Mudah-mudahan kedepannya dapat dijalankan dengan tertib dan juga konsisten dalam melaksanakan keyakinan kelas kita, ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah respon murid setelah adanya penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredarisa Rahadatul Aisa dari kelas 10 DPP 2. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan kelas, saya berharap semua teman-teman kelas mengikuti peraturan kelas dengan baik serta menjaga selalu ketertiban kelas dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon siswa, bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasirul Panji Maulana dari kelas 10 DPP 2. Menurut saya keyakinan kelas sangatlah penting karena dengan adanya keyakinan kelas maka akan tercipta lingkungan yang kondusif saat belajar. Sekian pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon siswa lagi, menurutmu mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisala Rahmadi dari kelas 10 DPIB. Menurut saya, mengapa pembuatan keyakinan kelas dibuat untuk meyakinkan pembuatan keyakinan kelas agar keyakinan kelas tetap berjalan dengan semestinya yang telah disepakati oleh semua yang ada di kelas. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di SMK Negeri 1 Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Terdapat 11 orang guru yang menyaksikan kegiatan ini. Untuk pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 10 DPIB 2
saya lakukan pada tanggal 25 Oktober 2023. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bermanfaat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SMK Negeri 1 Bukateja. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Rencana perbaikan selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Terima kasih telah menyaksikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.